Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang konstitusional, komplain, dan pengujian preventif dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Siti Mariam dengan NPM 2410047. Perkenalkan, nama saya Sofi Fitria dengan NPM 40. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samada Khorinisa dengan NPM 241000051. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Alverina CH dengan NPM 2410037. Baik, perlindungan hak konstitusional warga negara itu dan pengendalian konstitusional terhadap pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Jadi fokusnya itu ada dua konsep penting yang belum terpenuhinya diterapkan juga di Indonesia, yaitu konstitusional komplain dan pengujian preventif. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu apa itu konstitusional komplain. Jadi yang pertama itu ada konstitusional komplain adalah mekanisme pengajuan konstitusional yang memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan langsung ke Mahkamah Konstitusi apabila hak konstitusionalnya yang dijamin Undang-Undang 1945 dilanggar, bukan hanya oleh undang-undang, tetapi juga oleh tindakan pejabat negara atau putusan pengadilan. Nah, dalam konteks judul di sini, konsep ini itu dibahas karena Indonesia belum mengaturnya secara eksplisit. Padahal mekanisme ini tuh penting banget untuk menutup kekosongan pelindungan hak konstitusional. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pengujian preventif. Pengujian preventif itu adalah pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang RUU sebelum disahkannya oleh DPR dan Presiden, diundangkan dan berlaku mengikat. Juga judul ini itu menempatkan pengujian preventif sebagai alat pencegahan lahirnya undang-undang yang bertanggung jawab dengan Undang-Undang 1945, bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan konstitusionalitas regulasi nasional. Next, kita akan masuk ke tugas yang diberikan oleh Bunia. Itu yang pertanyaan pertamanya akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, mengapa konsep konstitusional komplain belum diatur secara eksplisit di Indonesia? Nah, apakah Indonesia memerlukannya? Jadi, konsep konstitusional komplain belum diatur secara eksplisit dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama karena desain awal kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pasca amandemen Undang-Undang 1945 bersifat limitatif atau terbatas. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945 yang hanya memberikan 5 kewenangan dan 1 kewajiban kepada MK, yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, judicial review, yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, yang keempat memutus perselisihan hasil pemilihan umum, yang kelima memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Nah, tidak hanya konstitusional komplain dalam rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang secara sadar tidak memasukkan mekanisme pengaduan konstitusional individual sebagaimana dikenal di negara-negara lain seperti Jerman, Korea Selatan, atau Spanyol. Selain itu juga terdapat beberapa faktor pendukung lainnya. Yang pertama, kekhawatiran akan beban perkara MK. Jadi, jika konstitusional komplain dibuka secara eksplisit, maka MK berpotensi menerima ribuan pengaduan dari warga negara terkait tindakan pejabat publik, putusan pengadilan, atau kebijakan administratif. Hal ini tuh dikhawatirkan akan mengganggu efektivitas dan fokus MK sebagai guardian of the Constitution. Nah, yang kedua yaitu anggapan bahwa perlindungan hak konstitusional telah cukup melalui mekanisme yang ada. Pembentuk undang-undang beranggapan bahwa perlindungan hak warga negara sudah dapat dilakukan melalui pengujian undang-undang, terus peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan HAM. Lembaga pengaduan seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Lalu yang selanjutnya,
Nomor ketiga, belum adanya konsensus politik dan akademik. Sampai saat ini belum ada kesepakatan kuat di antara pembentuk undang-undang dan elit politik untuk memperluas kewenangan MK melalui perubahan konstitusi atau undang-undang MK. Pertanyaan itu ada, apakah Indonesia memerlukan konstitusional komplain secara konseptual dan empiris? Indonesia sangat memerlukan pengaturan konstitusional komplain dengan beberapa alasan utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada masih banyak pelanggar hak konstitusional yang tidak dapat diselesaikan melalui judicial review. Tidak semua juga pelanggaran hak konstitusional itu bersumber dari undang-undang. Dalam praktik, pelanggaran seringkali timbul dari adanya tindak pejabat publik, putusan pengadilan yang inkonstitusional, dan juga kebijakan administratif yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Juga dalam kondisi ini, warga negara itu tidak memiliki forum konstitusional langsung untuk mengadukan pelanggaran tersebut. Yang kedua ada kekosongan mekanisme perlindungan hak konstitusional individual. Judicial review di MK itu bersifat abstrak dan normatif. Sedangkan konstitusional komplain bersifat konkret dan individual. Tanpa mekanisme ini, pelindungan hak konstitusional warga itu menjadi negara tidak optimal. Lalu yang ketiga ada penguatan prinsip negara hukum dan HAM. Negara hukum atau Rechtsstaat menuntut adanya remedi konstitusional yang efektif. Konstitusional komplain itu memungkinkan konstitusi benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh warga negara dalam kehidupan sehari. Juga yang keempat ada praktik peradilan konstitusi di berbagai negara. Negara-negara demokratis modern itu telah membuktikan bahwa konstitusional komplain menjadi instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak asasi manusia. Namun demikian, pengaturannya itu harus dilakukan secara berhati-hati, misalnya dengan pembatasan objek pengaduan, syarat extorted legal remedies, atau seluruh upaya hukum lain telah ditempuh, juga penyaringan perkara atau leave to file. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah pengujian preventif terhadap rancangan undang-undang diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Pengertian pengujian preventif adalah pengujian konstitusionalitas terhadap rancangan undang-undang (RUU) sebelum diundangkan dan berlaku mengikat. Pengujian ini bertujuan untuk mencegah sejak awal lahirnya norma hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, pengujian yang dikenal secara konstitusional adalah pengujian represif, yaitu pengujian undang-undang setelah diundangkan sebagaimana kewenangan MK dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945. B. Argumen perlunya pengujian preventif di Indonesia. Menurut penulis, pengujian preventif sangat diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan alasan sebagai berikut. 1. Mencegah lahirnya undang-undang inkonstitusional. Banyak undang-undang di Indonesia yang telah berlaku justru dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh MK. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol konstitusional pada tahap pembentukan undang-undang. 2. Meningkatkan kualitas legislasi nasional. Dengan adanya pengujian preventif, pembentukan undang-undang, DPR dan Presiden akan lebih berhati-hati dalam taat pada konstitusi sejak tahap perencanaan dan pembahasan RUU. 3. Menjamin kepastian hukum. Pengujian represif seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum karena undang-undang sudah terlanjur berlaku dan diterapkan sebelum akhirnya dibatalkan oleh MK. 4. Perlindungan hak konstitusional yang lebih efektif. Pengujian preventif berfungsi sebagai bentuk early warning system agar hak-hak warga negara tidak terlebih dahulu dirugikan oleh berlakunya undang-undang inkonstitusional. Selanjutnya, itu ada tantangan penerapan pengujian preventif. Meski penting, pengujian preventif juga menghadapi tantangan antara lainnya itu yang pertama, belum adanya dasar konstitusional eksplisit dalam UUD 1945. Yang kedua,
potensi tumpang tindih kewenangan dengan DPR dan Presiden. Yang ketiga, risiko politisasi Mahkamah Konstitusi jika terlalu jauh masuk dalam proses legislasi. Oleh karena itu, jika ingin diterapkan, pengujian preventif harus yang pertama diatur secara tegas dalam perubahan UUD 1945 atau undang-undang. Yang kedua, bersifat terbatas pada isu konstitusional fundamental. Yang ketiga, tidak mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan. Jadi kesimpulannya yaitu constitutional complaint belum diatur karena keterbatasan kewenangan MK menurut UUD 1945. Namun secara substansial sangat dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Lalu pengujian preventif terhadap rancangan undang-undang layak dan penting untuk diterapkan guna menjamin supremasi konstitusi, meningkatkan kualitas undang-undang, dan mencegah pelanggaran hak konstitusional sejak dini. Terus gimana? Ting. Apalagi? Ini aja. Mungkin sekian dari kami. Ya, Langsung mungkin cukup ada nggak nih? sekian diskusi dari kelompok kami kayak gitu aja. Ya udah. 1, 2, 3. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang konstitusional komplain dan pengujian preventif dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.